Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat siang, selamat sore untuk semua yang menyaksikan video ini. Jadi di sini kami dari Start Agency, dan di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana kami sebagai agensi merencanakan suatu perencanaan media yang dimana klien kami adalah Scarlett yang didirikan oleh Felicia Angelista. Dan ini kreatif brief kita untuk konten selama Desember 2022. Namun sebelum lebih lanjut, perkenalkan kami dari Star Agency yang beranggotakan saya sendiri, Yohan Gabriela Sada dengan NIM 153-2032, kemudian Devi Aulia Yusera dengan NIM 153-2076, kemudian Bionika Safira dengan NIM 153-200-174. Kemudian untuk bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan brief dan situation analysis akan dibawakan oleh Bionika, dipersilakan. Selamat siang. Baik, untuk yang pertama tentang company Scarlett Whitening sendiri, yakni merupakan perusahaan produk lokal perawatan kecantikan milik artis Felicia Angelista yang berdiri pada tahun 2017 dan diproduksi oleh PT Moto Bringin. Nah, untuk Scarlett Whitening sendiri dipasarkan secara online untuk fokus utamanya. Felicia Angelista merupakan founder sekaligus owner dari brand Scarlett ini. Awalnya hanya meluncurkan produk Feliskin yang merupakan brand masker wajah. Nah, produk ini dikemas dalam bentuk paket dan diminati oleh banyak masyarakat sehingga banyak yang bertanya kepada Felicia mengenai rangkaian produk yang ia pakai. Nah, atas dasar hal tersebut, Felicia melihat ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan dan akhirnya munculkan produk Scarlett Whitening sendiri. Untuk seluruh produk Scarlett Whitening ini telah teruji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI dan menawarkan berbagai macam produk yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu perawatan tubuh, wajah, dan rambut. Scarlett Whitening sendiri memiliki fokus terhadap rangkaian produk kulit untuk mencerahkan dan memutihkan kulit sehingga mengandung glutathione dan vitamin E yang sangat bagus ya kandungannya untuk membuat kulit menjadi lebih cerah dan sehat. Nah, melalui Scarlett Whitening ini, Felicia ingin memberikan solusi kepada masyarakat untuk merawat dan memberikan hasil kulit yang cerah sehat alami tanpa menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti merkuri. Scarlett Whitening ini sendiri juga telah ramai di-endorse oleh berbagai public figure atau influencer andalan di kalangan masyarakat. Untuk produk andalan Scarlett Whitening sendiri yakni ada body lotion, Scarlett Face Serum, Scarlett Shower Scrub, dan Scarlett Serum. Nah, produk-produk ini telah dipasarkan baik melalui sistem online secara masif, namun banyak juga distributornya yang memasarkannya secara offline. Selanjutnya, brand Scarlett Whitening sendiri memiliki tagline yaitu Reveal Your Beauty dengan filosofi bahwa Scarlett ini nama Scarlett itu memiliki makna yang romantis dan mesra. Nah, arti dari brand ini membentuk konsep perusahaan sehingga menjadi kesan setiap produknya itu menjadi romantis ya. Jadi hal ini direalisasikan melalui packaging desain maupun konten-konten yang ada di Scarlett Whitening. Nah, tujuan Scarlett sendiri yaitu membangun rasa percaya diri, menumbuhkan kesadaran untuk mencintai diri sendiri seperti melakukan perawatan. Untuk visi dan misi dari Scarlett Whitening sendiri, untuk pertama ada visinya. Visinya yakni menjadi leader untuk retail kosmetik industri dan memiliki outlet terbanyak di Indonesia. Misinya memberikan edukasi-edukasi tentang pentingnya mencintai diri sendiri dan kesadaran akan pentingnya menggunakan body care dengan cara yang tepat. Selanjutnya, berikut adalah produk fisik dari Scarlett. Yang pertama ada body care, yaitu ada body cream yang memberikan kelembapan terhadap kulit seperti area-area gelap, yaitu siku, lutut, dan sebagainya. Shower scrub yang mengandung glutathione, vitamin E, kolagen, dan butiran scrub halus. Body lotion yang efektif untuk merawat kulit tubuh dan body syrup membantu mengangkat kotoran atau sel-sel kulit mati. Selanjutnya ada body serum yang akan menjadi boost ya. Serum sendiri kan berarti boost ya, berarti dia eh, memiliki fungsi untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit. Selanjutnya,
konsentrasi produk fisik dari Scarlett yang kedua yakni ada face care. Yang pertama ada eye serum. Nah, eye serum sendiri ini memiliki fungsi untuk menyamarkan tampilan garis halus serta kerutan di bawah mata. Face mask membantu mencerahkan kulit, meningkatkan produksi kolagen, dan menjaga skin barrier. Facial cream memudarkan bekas jerawat pada kulit dan mengencangkan kulit wajah serta memperbaiki tekstur kulit. Selanjutnya ada facial wash yang memiliki fungsi untuk mencerahkan wajah serta menutrisi. Facial essence toner untuk kulit yang berminyak, fokusnya dan berjerawat. Dan facial serum yang terbagi menjadi dua sebenarnya, cuman di sini ada serum acne yang membantu menyembuhkan jerawat meradang. Selanjutnya, selanjutnya ada rangkaian hair care yang menjadi salah satu fokus dari tiga kategori Scarlett Whitening sendiri. Produk-produknya yang pertama ada shampoo, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo yang berbentuk botol plastik dengan uh, packaging yang transparan dengan berat 400 gram dengan isinya sebanyak 250 ml, berwarna biru sesuai dengan isi produk. Nah, Jordanian Sea Salt Shampoo ini akan membantu mengurangi kadar minyak berlebih di kulit, mengurangi ketombe, dan menstimulasi pertumbuhan rambut ya. Jadi, shampoo ini berfungsi untuk menguatkan rambut serta menumbuhkan rambut-rambut baru. Selanjutnya ada conditioner, yaitu Jordanian Sea Salt Fragrance Conditioner yang berbentuk botol pump transparan dengan berat 400 gram, isi 250 ml dan berwarna pink sesuai dengan isi produknya seperti sampo tadi. Nah, untuk conditioner sendiri akan membantu melembutkan rambut, menstimulasi pertumbuhan rambut, memperkuat folikel rambut, dan membuat rambut menjadi lebih volume dan mudah diatur. Selanjutnya, untuk non fisik dari Scarlett Whitening sendiri yang yaitu adalah mencerahkan dan membuat kulit menjadi putih dari waktu ke waktu dengan menggunakan produk ini secara rutin sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang karena kulitnya menjadi lebih sehat dan terawat. Nah, itu untuk fokus dari non fisiknya Scarlett. Selanjutnya ada SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan ya. Untuk strength dari Scarlett Whitening sendiri yaitu Scarlett itu sudah menjadi top of mind atau telah populer di kalangan masyarakat. Lalu awareness brand yang baik karena berbagai iklan yang ditayangkan dengan salah satu produk placement dalam berbagai tayangan juga seperti drama Korea dan sinetron karena sebelumnya Scarlett ini telah berhasil melakukan produk placement di salah satu drama Korea yang cukup terkenal. Weakness atau kelemahan karena fokus positioning dari Scarlett Whitening dengan kata whitening itu, maka dari itu banyak orang yang menganggap bahwa Scarlett itu tidak begitu relevan dengan kulit asli masyarakat Indonesia yang cenderung kecoklatan, sehingga produk Scarlett ini dipandang sebagai produk yang mendukung standar kecantikan Indonesia, yakni cantik itu harus putih gitu. Selanjutnya ada opportunity atau manfaat kesempatan. Untuk kesempatan dari Scarlett ini, brand ambassador dengan skala popularitas yang tinggi, karena seperti yang tadi disebutkan tadi, karena udah top of mind ya, jadi Scarlett itu bisa menggait aktris dan aktor Korea, serta idol-idol K-pop seperti Twice, seperti itu. Dan resonansi produk antara bahan yang digunakan, tampilan produk, dan bentuk fisik produk yang sesuai dengan ciri khas Indonesia. Karena Scarlett memiliki arti romantis atau mesra ya, jadi Scarlett ini meresonansikan arti dari perusahaan mereka ke setiap produknya. Jadi setiap desain package produknya itu mengandung tema tropis gitu. Untuk threat-nya atau ancaman, Scarlett memiliki kompetitor dengan positioning komplit tanpa whitening. Nah, itu yang menjadi ancamannya karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, whitening dianggap sebagai tidak relevan dengan kulit asli masyarakat Indonesia gitu ya. Pandangan masyarakat terhadap fake reviews karena melakukan kegiatan pemasaran berupa iklan menggunakan influencer dengan serentak. Ini juga menjadi salah satu ancaman karena semakin banyaknya influencer yang secara bersamaan melakukan promosi besar-besaran itu menjadi sebuah ancaman karena masyarakat berpikir bahwa oh ini review palsu pasti karena hanya dibayar begitu. Selanjutnya ada PES analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Untuk yang pertama ada politik. Untuk dari segi politik, Scarlett menggunakan brand ambassador yang besar ya untuk dan memiliki image yang cukup sangat baik di kalangan masyarakat dan besar. Sudah
sudah dikenal oleh banyak masyarakat gitu dengan maksud untuk meraih kekuasaan dalam sektor brand kecantikan. Selain itu, Scarlett juga mengikuti berbagai tren besar di kalangan masyarakat yang berbau fashion dan beauty. Dari ekonomi, sebagai brand kecantikan yang telah memiliki skala besar, Scarlett menyumbang pertumbuhan ekonomi berupa pajak, menciptakan produk yang efisien dengan finansial. Untuk sosialnya, masyarakat saat ini sudah peduli dengan penampilan. Persepsi masyarakat bahwa good looking akan mendapatkan kesenangan serta mengikuti gaya hidup idola, khususnya dari negeri Korea yang kebanyakan menggunakan produk kecantikan. Untuk dari segi teknologinya, dengan hadirnya teknologi, proses produksi hingga distribusi berjalan lebih mudah, jangkauan produk lebih luas, masyarakat dapat mendapatkan produk tanpa harus pergi ke toko, capaian informasi untuk audiens lebih luas dan pesat. Untuk selanjutnya, kompetitor analisis akan dijelaskan oleh Devi Aulia Yusera. Baik, jadi untuk Scarlett sendiri itu memiliki beberapa kompetitor. Nah, salah satunya ini adalah MS Glow. Jadi MS Glow dan Scarlett ini merupakan sesama brand lokal yang juga sudah sukses menguasai pasar yang ada di Indonesia. MS Glow ini berdiri dari tahun 2013 yang merupakan singkatan dari Magic for Skin. Nah, jadi hingga akhir Maret 2022, MS Go ini memimpin dengan menguasai pangsa pasar sebesar 8,2% pada akhir kuartal 1 2022. Jadi angka ini walaupun menurun karena di tahun 2021 yaitu 12,6%, walaupun menurun, MS Go ini tetap memimpin di kategori skincare yang ada di Indonesia. Nah, target pasar MS Go ini tertuju pada masyarakat khususnya wanita dari kelas menengah dan yang range harga produknya itu dari 60.000 sampai 300.000. Selain itu, MS Glow ini juga aktif melakukan promosi terhadap produk-produknya dengan menggunakan brand ambassador, konten-konten media sosial, lalu melakukan endorsement pada influencer serta artis terkemuka, dan MS Glow ini juga mensponsori event-event, salah satunya itu mensponsori salah satu kontestan dari MotoGP. Selanjutnya ada kompetitor selain MS Glow, Something di sini juga menjadi kompetitor dari Scarlett. Sedikit informasi dari Something, jadi Something ini tuh sudah berdiri sejak tahun 2014 dengan nama Beauty Hall, yang awalnya itu mereka merupakan e-commerce kecantikan pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 2019 mereka rebranding dan membuat suatu produk dengan nama Something, dan sekarang tuh sudah menjadi skincare yang luas di Indonesia. Nah, target pasar dari produk-produk Something itu adalah wanita remaja hingga dewasa dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Jadi Something ini lebih terfokus pada produk-produk serumnya yang memiliki masing-masing tuh punya manfaat gitu. Nah, range harga dari produk Something ini sekitaran yang termurah ada 30.000 sampai 250.000. Nah, ini juga berdasarkan market hack. Di akhir Maret 2022, Something ini tetap stabil menduduki posisi ketiga sejak Desember 2021. Jadi data penjualan produk Something ini pada Agustus 2021 juga menunjukkan bahwa Something ini memegang market share terbesar di kategori perawatan wajah, khususnya serum wajah dengan angka 59%. Nah, itu data dari Kompas. Nah, ini di sini juga ada analisis sosial media Instagram dari Something, MS Glow, dan Scarlett itu sendiri. Dari sini kita dapat melihat bahwa perbedaan angka dari Scarlett dengan dua brand kompetitornya itu sangat jauh. Dapat dilihat Scarlett memiliki followers yang jauh lebih besar angkanya, yaitu di angka 5,6 juta dan dengan average likes-nya itu sebesar 20.000. Jika dibandingkan dengan dua kompetitornya itu masih jauh karena kedua kompetitor ini masih di range 1 jutaan followers dan dengan 3 ribuan average likes. Nah, selain Instagram, kami juga menganalisis
sosial media dari kalian berada di memiliki likes sebanyak 3,7 juta, dan itu merupakan angka tertinggi dari ketiga ini, dengan something yang hanya sekitaran 900 dan MS Glow yang sekitaran 200.000. Nah, masih terlihat perbedaan yang sangat jauh dari kedua kompetitor. Nah, untuk target audiens persona ini sendiri, kami memilih Moya Cahaya Karnina karena dia itu sesuai dengan target yang ditargetkan oleh Scarlett itu sendiri, yaitu perempuan dengan usia remaja hingga dewasa. Nah, Moya ini sendiri juga memiliki social media interest yang paling banyak tuh ada dan di TikTok. Lalu untuk sangat cocok dengan produk-produk yang Scarlett tawarkan luar ruangan, itu bisa mencerahkan kulit lebih cerah lagi, dan untuk di dalam ruangan jika ber-AC bisa melembabkan kulit dengan produk-produknya. Untuk kesibukannya sendiri, Moya sibuk dalam berorganisasi dan menjadi staf digital marketing. Lalu ia juga up to date terhadap teknologi karena di kesehariannya juga dia memerlukan teknologi itu. Nah, untuk goals dan hambatan, jadi goalsnya itu dapat bisa membeli hal yang ingin dibeli sejak lama tanpa ada pemborosan, dan hambatannya itu susah mengontrol nafsu belanja. Next, untuk target audience persona yang kedua ada dari Very Hard Adeboas. Jadi di sini walaupun Scarlett menargetkan kepada perempuan remaja hingga dewasa, Scarlett juga tidak menutup kemungkinan untuk para laki-laki untuk memakai produknya. Misal satunya ada dari Very Hard. Nah, untuk dari Very Hard ini sendiri, dia memiliki pemikiran bahwa good looking is a must. Jadi pribadi Very ini sangat memperhatikan penampilan. Salah satunya memiliki sense fashion yang stylish dan memiliki image yang good looking atau enak dipandang. Itu untuk hobinya, ia hobi bermain futsal dan kenapa yang diinginkan, dengan hambatan ia sebagai anak perantauan. Jadi untuk solusi dari lifestyle-nya itu, ia menabung uang sisa dari biaya hidupnya. Nah, selanjutnya ada research audience media. Jadi sesuai data yang ada di Hotsuite dari Indonesia Digital Report 2022 menunjukkan bahwa total populasi penduduk Indonesia itu kan 277, juta, dan pengguna mobile itu sebanyak 345,3 juta atau 133,3% dari jumlah populasi di Indonesia. Lalu pengguna internet tuh ada 202,6 juta atau 73,7% dari populasi dan total pengguna media sosial yang aktif. Jadi melihat fokus pemasaran Scarlett secara online dengan optimasi dan manajemen dengan stabilitas pemasaran dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa segmentasi kontennya yaitu remaja dewasa khususnya wanita ini sangat sesuai dengan target yang mereka ingin capai gitu. Nah, penggunaan sosial media sendiri ini juga semakin banyak di Indonesia, dan karena semakin banyak, komunikasi dua arah itu lebih dimudahkan. Jadi makanya Scarlett juga sekarang gencar untuk promosi di media sosial dengan campaign dan konten-kontennya. Nah, pengguna Instagram sebagai salah satu media komunikasi pemasaran itu sangat cocok digunakan untuk brand kosmetik di Indonesia. Ini pun sesuai dengan hasil survei dari Zap Beauty Index. Nah, jadi survei ini menunjukkan bahwa 77,2% perempuan di Indonesia menjadikan Instagram sarana utama untuk memperbanyak referensi serta mencari informasi terkait suatu produk sebelum melakukan pembeliannya. Nah, ini juga data-data yang mendukung riset-risetnya. Dapat dilihat dari riset yang sudah dilakukan itu meta advertising bahwa
target audiens Scarlett yang menyasar wanita muda dan dewasa itu berkorelasi dengan media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Jadi riset terkait demografi pengguna dari media Instagram itu mendukung target audiensnya. Nah, ini juga ada data pembelian produk kecantikan yaitu dapat dalam berupa skincare, body care, makeup di e-commerce itu mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu 55,8%, itu meningkat jadi 57,1 di tahun 2021. Hingga remaja hingga memiliki minat dan ketertarikan mencerahkan kulitnya. Selain itu, Scarlett juga menargetkan audiensnya yang tertarik pada budaya skincare milik Korea Selatan serta idol K-pop. Jadi ini juga terlihat dari gimana strategi Scarlett ini menggait brand ambassador yaitu Twice dan Song Joong Ki. Jadi Twice itu untuk menggait para fanboy di Indonesia, setelah itu Song Joong Ki untuk menggait para cewek-cewek yang menyukai budaya Korea. Dan jadi pada produknya juga itu Scarlett menargetkan penduduk kelas menengah ke atas dengan pola konsumsi yang cenderung mengutamakan ketertarikan pada budaya Korea Selatan. Jadi pola konsumsi kelas menengah itu memiliki pemikiran willingness to pay terhadap suatu produk yang diinginkan sesuai minatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan background analisis sampai kepada penentuan target audience persona, tentunya di sini kita mempunyai objektif atau goals sebagaimana kita melakukan perencanaan media, di mana kita bagi dalam dua. Yang pertama ada marketing objektif. Marketing objektif di sini kita fokus kepada expansion atau growth. Growth yang kita maksud di sini adalah peningkatan followers yang ada di media sosial dan juga peningkatan terkait dengan penjualan, karena sebagaimana sesuai dengan visi dari Scarlett sendiri, yaitu untuk menjadi leader retail kosmetik atau bahan-bahan kecantikan yang digunakan oleh para perempuan dan juga untuk laki-laki, di mana adanya improve customer retention dan kita akan terus membangun hubungan dengan konsumen. Di samping itu, kita akan belajar dari konsumen sehingga dapat menawarkan solusi dan metode untuk membantu konsumen mencapai apa yang diinginkan. Objektif yang kedua terkait dengan media goals kita, yaitu social media engagement. Karena untuk sosial media dari Scarlett sendiri dirasa untuk engagement-nya masih belum terlalu dapat dikatakan mengengage para konsumennya. Maka dari itu kita akan menambah penyajian-penyajian dari konten-kontennya yang dapat membuat konsumen merasa terhubung dan dapat loyal terhadap brand. Dan untuk pengukurannya sendiri atau matriks daripada objektif yang sudah kita tentukan, yaitu dapat dilihat dari reach-nya, kemudian followers growth-nya, kemudian engagement yang menyangkut like, comment, reply, serta impression. Selanjutnya. Nah, untuk mencapai objektif kita sendiri, yaitu kita menggunakan semua bentuk media, yang mana kita menerapkan strategi PESO, yaitu paid, share, earn, dan own. Dan di sini kita dari 100% kita membagi beberapa persen sesuai dengan kebutuhan kita, di mana paid kita fokus kepada endorsement, Instagram Ads, dan TikTok Ads sebanyak 30%. Kemudian share ada replies, share, mention, review, dan teks sebanyak 20%. Kemudian earn, kita juga mengoptimasi media relation. Kemudian ada word of mouth, di mana earn ini kita bagi sebanyak kuantitasnya adalah 10%. Kemudian own adalah sosial media, kita gunakan Instagram serta TikTok sebanyak 40%. Sebagaimana riset yang sudah dilakukan bahwa target audiens daripada Scarlett ini tuh sangat
berkorelasi dengan penggunaannya terkait dengan Instagram dan TikTok. Maka dari itu kita lebih banyak menggunakan owned media, yaitu sebanyak 40%. Slide selanjutnya. Nah, sebenarnya untuk analisis IG ini sendiri, ini kita menganalisis IG dari Scarlett itu sendiri, karena jika kita ingin membuat campaign, kita juga perlu belajar dari campaign-campaign yang sudah dilakukan sebelumnya dan bagaimana atau kondisi daripada media tersebut. Di sini engagement daripada Scarlett Whitening itu ada 0,17%, kemudian followersnya 5,6 jutaan, postnya sekarang sudah mencapai 3.685, dan average komennya, kemudian average postnya, dari perharinya, per minggu, sampai kepada per bulannya. Dan kita juga melihat bahwa unggahan feeds daripada Scarlett Whitening itu tuh sehari bisa 1-2 kali, atau unconditionally itu bisa lebih dari 1-2 kali. Kemudian story-nya itu diunggah pada saat siang, dan kebanyakan juga pada sore pada jam 4 ke atas. Selanjutnya. Nah, setelah kita menganalisis dan kita meriset terkait dengan media yang sudah digunakan oleh Scarlett Whitening untuk mencapai objektif, maka tentu kita memerlukan konten pilar. Dan konten pilar ini tuh kita bagi ke dalam 5 sub tema, yaitu yang pertama ada fungsional konten. Fungsional konten ini kita fokus kepada konten yang memuat insight terkait produk. Jadi ada keuntungan dan manfaat yang diperoleh, atau sesuatu yang berkaitan sama fisik dan juga non-fisik dari produk yang diproduksi oleh Scarlett Whitening. Dan di sini kita membagi dari 100%, kita memilih fungsional konten ini sebanyak 15%. Kemudian ada interaktif konten. Interaktif konten ini kita gunakan sebanyak 40% karena sesuai dengan goals-nya kita tadi untuk meng-engage. Interaktif konten dimaknai sangat-sangat bermanfaat jika diterapkan dan jika objektif kita adalah untuk meng-engage audiens. Maka konten yang kita sajikan itu memicu interaksi dengan audiens dan juga followers yang ada. Jadi kita juga akan menerapkannya, contohnya melalui konten-konten mini games. Nah, selanjutnya ada informatif konten. Informatif konten ini tuh kita bagi sebanyak 30%, di mana yang berisikan informasi yang edukatif dan juga sifatnya itu menghibur, yaitu sebanyak 30%. Kemudian event and partnership, karena Scarlett memang tiap bulannya selalu mengadakan event dan juga selalu melibatkan brand ambassador dalam setiap eventnya, maka kita akan membagikan kegiatan dan partnership yang melibatkan Scarlett dan juga brand ambassador-nya. Di sini ada sebanyak 10%. Kemudian agile content, karena kita melakukan perencanaan media pada bulan Desember, sehingga tentunya di dalamnya termasuk hari raya atau hari besar, Natal, dan juga Tahun Baru, maka kita juga akan mengunggah konten tersebut sebanyak 5%. Dan perhitungannya contoh 40% itu dari 100%, maka untuk interaktif konten sendiri ada sejumlah 11 konten, kemudian informatif konten itu ada sejumlah 9, kemudian fungsional, event, partnership, agile itu menyesuaikan sesuai dengan perhitungannya. Selanjutnya. Nah, strategi konten pilar itu tuh kita buat untuk meningkatkan loyalitas dan mengeratkan relationship. Dan di sisi yang lain, kita membangun brand image Scarlett serta platform yang menyebarkan informasi terkait dengan produk Scarlett, yaitu ada Instagram dan juga TikTok, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Dan contoh-contoh konten yang akan kita sajikan, yaitu fungsional konten, ada hard selling, testimoni, product knowledge, kemudian review produk, kemudian interaktif konten. Karena jika games-nya itu hanya bentuk satu, bisa saja audiens kan bosan. Maka untuk games-nya sendiri itu kita bagi ke dalam beberapa bentuk. Ada memes, kemudian quiz, this or that, TTS, Q&A, kemudian giveaway, dan games-games lainnya. Kemudian informatif konten itu ada tips, how to, trivia, kemudian product alone. Product alone di sini maksudnya foto produk dan juga kita melampirkan bisa saja di caption terkait dengan fungsi-fungsinya. Kemudian event dan sponsorship, itu kita akan melakukan kolaborasi event yang menghadirkan brand ambassador, kemudian kita juga akan melakukan challenge-challenge yang tentunya juga dari pihak Scarlett akan memberikan giveaway atau suatu tantangan yang bisa dilakukan oleh
audience. Kemudian agile content di sini yaitu Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya. Nah, di sini kita mengschedulekan konten kita tuh sesuai dengan bagaimana Scarlett juga melakukan campaign-nya, yaitu dalam sehari kita bisa 1-3 kali mengunggah postingan, kemudian story-nya 4-8 kali, kemudian konten schedule-nya kita mengpost konten sesuai dengan jam-jam yang saat audiens sering menggunakan media sosial, yaitu seperti bagaimana yang ada di slide. Kemudian konten planning-nya kita sudah bagi ke dalam setiap hari Senin, kontennya akan fokus kepada konten pilar yang seperti apa, kemudian juga content edition, yaitu sebagaimana yang sudah disebutkan terkait dengan event dan sponsorship, ini tidak menentu karena menyesuaikan terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya. Nah, kemudian implementasi dari konten plan kita sendiri, kita membuat media relation, kemudian editorial plan, beserta juga konten pilar, di mana sudah tertera di dalam spreadsheet itu sudah terlampir copy visualnya seperti apa, kemudian captionnya seperti apa, eksekusinya ada di media apa saja, kemudian konten mana saja yang berbayar, sampai kepada referensi visual yang akan kita sajikan. Selanjutnya, mungkin untuk konten plan-nya dapat di-scan di barcode yang sudah tertera di layar, dan ini salah satu contoh konten yang akan kita lakukan, yaitu pada saat Hari Raya Natal. Nah, di sini feeds-nya akan seperti ini, kemudian caption-nya kira-kira seperti ini, dan kita juga akan mengoptimasi penggunaan hashtag yang juga sangat berimpact pada pertumbuhan traffic dari media sosial yang kita gunakan. Kemudian story-nya, copy visualnya seperti ini untuk teksnya. Kemudian selanjutnya, nah, setelah kita melakukan perencanaan konten tersebut, maka tentunya juga perlu memperkirakan budget yang diperoleh. Di sini kita membagi budgetnya terkait konten production-nya, juga kita memperhitungkan budgetnya, bagaimana eksekusinya, produksinya, mulai dari desain, dan juga perencanaan foto-foto produk, dan lain sebagainya, juga tentu membutuhkan budget. Kemudian sosial media ads, kita Instagram ads, TikTok ads, kemudian kita juga tetap menggunakan influencer, yang kita bagi ke dalam mega influencer dan juga makro influencer, dan di mana Instagram ads ini sendiri kita sudah meriset terkait dengan harganya, bahwa kita optimasi melihat terkait dengan CPM, di mana CPM ini tuh harga per CPM-nya itu ada 100.000, dan 1 CPM itu menyangkut dengan 1.000 CPM atau 1.000 tayangan. Dan untuk secara keseluruhan, total atau budgeting dari media planning yang sudah kita lakukan, kira-kira itu sebesar Rp350.900.000. Selanjutnya, nah, ketika kita melakukan pemasaran atau sebuah campaign, ketika kita sudah menentukan objektifnya sampai kepada matriksnya, tentu kita memerlukan key performance indicator. Dan key performance indicator ini tuh fungsinya untuk melihat seberapa baiknya campaign yang sudah kita lakukan, bagaimana kinerjanya, untuk membantu kita mengukur kemajuan terhadap sasaran-sasaran yang sudah dilakukan. Di sini ada KPI-nya kita bagi per media Instagram, TikTok, dan juga engagement rate. Engagement rate kita diusahakan untuk target pada bulan Desember bisa mencapai 2,3%. Di mana untuk perhitungan pertama, CPC-nya itu kita bagi antara total biaya iklan dan juga total klik per CPC. Dan untuk engagement rate-nya sendiri, ini tuh berfungsi untuk mengukur interaksi audiens terhadap konten yang sudah kita buat, sebagaimana goals yang sudah kita tentukan terkait dengan social media engagement. Untuk perhitungannya itu yaitu jumlah like, komen, dan share yang sudah kita tetapkan dibagi dengan jumlah pengikut dikali dengan status. Dan sekiranya dengan target yang sudah kita tentukan pada bulan Desember ini dapat mencapai engagement rate sebanyak 2,3%. Mungkin demikian. Selanjutnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami terkait dengan
perencanaan media, yaitu dengan klien kami Scarlett Whitening, sekiranya dapat menjadi insight dan juga masukan-masukan bagi semua yang menonton video ini. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang sudah tertera di bawah. Demikian presentasi dari kami, Start Agency. Terima kasih.